Jaman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombu nanda ulunya kuantan olum namo kuantan naiko nanda ulunya batangai olumbo namo batangai Aedo nanda ulunya zaman itu nan kita bilang. Nah, di dalam kitab Takditi ada dikatakan kalau pada zaman dahulu kalau berjalan katanya ketika pagi, kalau memerun ketika panas. Ini artinya orang Petalang itu sangat tahu menghargai dan menggunakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Adat Petalangan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Para pencinta adat dan budaya Petalangan yang berbahagia. Perjumpaan kita hari ini membahas tentang sumbang. Di dalam adat Petalangan, sumbang itu terbagi atas 32. Maka disebut dengan sumbang 32. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sumbang? Sumbang adalah perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan kecurigaan bagi orang lain atau perbuatan seseorang yang mengarah kepada pelanggaran adat dan agama. Di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita melupakan kaidah-kaidah sumbang ini. Nah, di dalam kita melakukan interaksi sosial di tengah masyarakat, itu diperlukan pedoman sumbang ini agar tidak menimbulkan benturan-benturan sosial di tengah masyarakat. Kita katakanlah sumbang itu ada yang dikatakan dengan sumbang waktu, nah, ada yang dikatakan dengan sumbang perjalanan, ada yang dikatakan dengan sumbang perbuatan, sumbang percakapan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui apa yang dikatakan dengan sumbang waktu, maka kita akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin, tepat, dan tidak membuang waktu sia-sia. Karena bagaimanapun orang Petalangan sebetulnya sangat menghargai waktu. Nah, di dalam Peta Takditi ada dikatakan kalau pada zaman dahulu kalau berjalan katanya ketika pagi, kalau memerun ketika panas. Ini artinya orang Petalang itu sangat tahu menghargai dan menggunakan waktu. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang kita menggunakan waktu ini dengan sia-sia. Misalnya ketika waktu bekerja kita gunakan untuk yang lain, ini waktu yang sia-sia. Kalau waktu bekerja kita gunakan waktu bekerja, waktu istirahat kita gunakan beristirahat, waktu kita berkomunikasi dengan lingkungan, dengan tetangga dan lain sebagainya, maka waktu itu kita gunakan untuk saling menjalin persahabatan, menjalin komunikasi, sehingga keakraban bertetangga, keakraban masyarakat dapat tercipta dengan menggunakan waktu itu. Jangan salah gunakan. Begitu juga ketika kita melihat bagaimana
anak-anak kita mempergunakan waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal apa yang dikatakan dengan waktu untuk keluarga, waktu untuk beribadah, waktu untuk bersosialisasi di tengah masyarakat, dan lain sebagainya, termasuk waktu sekolah. Misalnya anak-anak kita kalau dari sekolah pulang ke rumah, kita katakanlah misalnya butuh waktu 20 menit sampai ke rumah, maka di saat dia pulang ternyata waktunya sampai mencapai 1 jam, maka waktu 40 menit itu dikatakan waktu yang sumbang. Perlu ditanyakan, perlu dianalisa mengapa sampai terlambat 40 menit. Nah, dengan demikian kita dapat menggunakan waktu itu dengan tepat. Nah, begitu juga dengan tata cara pergaulan di tengah keluarga antara ayah dan ibu, antara anak-anak dengan ayah dan ibu, semuanya diatur di dalam ketentuan adat. Di dalam adat Petalangan, kehidupan di dalam berkeluarga itu diatur melalui ketentuan adat. Katakanlah misalnya bagaimana hubungan antara sesama adik-beradik, antara abang dengan adik, atau sebaliknya antara adik dengan abang, itu diatur sedemikian rupa. Silakan saja bersenda gurau untuk kehangatan di dalam keluarga, silakan saja bertegur sapa, silahkan saja saling katakanlah senda gurau dan lain sebagainya. Akan tetapi semua itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sumbang, apalagi antara abang dengan adik perempuan. Harus kalimat atau kata-kata yang dikeluarkan itu terukur, jangan sampai menimbulkan pengertian yang salah di dalam ketentuan adat dan agama. Nah, jika semua itu diatur sedemikian rupa, maka dapat kita lihat, dapat kita rasakan bahwa kehidupan di dalam berkeluarga, di dalam masyarakat adat Petalangan itu tercipta keharmonisan, tercipta keseimbangan dengan dituntun oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah adat, terutama sumbang ini tadi. Banyak sebetulnya bahasan tentang sumbang ini, tapi intinya adalah bahwa setiap tingkah laku, perbuatan harus berpedoman kepada ketentuan sumbang yang 32 tadi dan ketentuan agama. Saya kira itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan jika para pencinta adat dan budaya Petalangan ingin menanyakan tentang sumbang ini, insyaallah kita siap untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.